Kata suami isterinya bilang apa? Ya Jabalah, ya Sanadah, hai gunung aku, hai sandaran aku, kenapa kau tinggalkan aku? Gitu lah. Maklumlah isteri namanya, suami tak ada kan kadang putus asa. Kemana lagi aku mau makan? Kan gitu. Biarlah aku mau tinggal hidup. Bagaimana besarkan anak-anak aku? Itu tandanya isteri itu lemah iman. Begitu Abdullah bin Rawaha sadar sekian jam, dia sadar itu. Nah, apa yang kau lakukan tadi, malaikat datang kepada aku, kata dia. Yang kau omongkan, ya Sanadah, ya Jabalah, hai gunung aku, hai sandaran aku, malaikat tanya aku, betul ke kau tumpuan hidup keluarga kau? Bukan Allah, kata dia. Yang ngasih rezeki kau ke? Kepada anak isterimu, bukan Allah? Kena tanya begitu dia. Malunya dia. Gimana menghadap Allah sampai begitu. Nah, akhirnya bertobatlah istrinya tadi itu. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, yakni subuh yang mulia Ramadan masuk yang ke-23. Ya, kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, tambahan mengenai yang kemarin mengenai i'lan. I'lan itu mengumumkan. Ada dua kalimatnya, ada kalimat azan, ada kalimat an-na'yu. Dua-duanya artinya mengumumkan. Ya. Apa perbedaannya? Kita bahas nih. Ya. Kalau azan itu dianjurkan, tapi kalau an-na'yu dilarang. Padahal secara literal terjemahannya ya sama-sama memberitahu atau mengumumkan. Ya, kita lihat sini ya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah Allah redha kepadanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kana yanha anin na'yi. Nabi melarang daripada na'yi atau na'yu. Apa makna na'yu? Ya, na'yu yakni al-ikhbaru bil maut wa hadha sunnah. Asalnya memberitahu tentang kematian itu sunnah. Ada orang meninggal diumumkan, boleh, sunnah. Kerana ada hadis yang kemarin. Ya. Nah, waktu Nabi bertanya ya tentang seorang perempuan sebagai tuqimul masjid. Tuqimul masjid itu yakni khidmah, yang bersih-bersihkan masjid. Sahabat bilang, telah meninggal ya Rasulullah. Nah, kata Nabi, afala kuntum adzantumuni, kenapa kau tak beritahu aku? Nah, kalimat adzan di sini i'lam, pemberitahuan. Kenapa kau tak beritahu aku? Itu. Ya, itu asal katanya sunnah, memberitahu tentang kematian seseorang. Baik di rumah, di kampung, di masjid, di mana saja sunnah diberitahu. Sekarang kematian pakai WA, di medsos tersebar dah beritanya. Bagus. Ya. Nah, karena berita kematian ini nanti orang bercari. Nah, saya udah meninggal abah saya 6 tahun. Jumpa kawannya, apa khabar abah? Gitu dah. Sangkanya masih hidup. Apa khabar abah? Abah dah meninggal. Innalillahi. Anak tak dapat tahu beritanya. Ya, saya tak dapat beritanya. Jadi sunnah beritahu supaya jelas mana orang yang hidup, mana yang sudah meninggal. Ya. Ya. Itu asalnya ya. Nah, amman na'yu. Nah, adapun an-na'yu itu apa? Nah, falladzi kana taf'aluhu jahiliyah. Nah, ini adalah kebiasaan terjadi yang dilakukan orang zaman jahiliyah. Ini asalnya nih, kenapa dilarang? Zaman jahiliyah, idza mata fihum asy-syarif, apabila orang-orang terhormat meninggal atau aqtal terbunuh. Nah, ba'atsu rakiban ilal qabail. Nah, dia datang pergi ke kampung-kampung.
ada utusan pakai kendaraan pergi ke kampung-kampung beritahu. Nah, yan'ahu ilaihim. Itu yang ada tadi, mereka mengkhabarkan. Tujuannya apa? Karena yang meninggal ini orang yang mulia, tokoh yang ditokohkan, dianggap banyak hartanya, dihormati dan sebagainya, diumumkan. Nanti ramai orang datang. Nah, setelah datang tu apa yang dibuat? Itu niyahah. Tahu niyahah? Sedih. Yang datang ikut sedih. Yang meninggal ni orang terhormat. Kalau keluarga yang meninggal ni tengok orang datang bela sungkawa kematian suaminya, kematian bapaknya, yang datang tadi kasih duit. Dikasih duit. Kenapa? Turut berduka, turut merintih. Dan ini tak dibolehkan dalam agama. Ya, itulah asal kata an-na'yu. Pemberitahuan yang tadi orang datang ke kabilah-kabilah, cara itulah yang tak dibolehkan. Memberitahukan juga, tetapi tujuannya salah. Yang beginilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau secara mutlak yang kemarin tak masalah. Ya, seperti pengurus masjid tadi yang bersihkan masjid meninggal, Nabi bilang, "Adantumuni, kenapa kau tak beritahu aku?" Kabarkanlah, berita kan tentang kematian ini secara mutlak, tak masalah. Ya, kita lihat di sini ya, dibahas oleh ulama, an-na'yu huwa al-ikhbar bil mautil mayyit. Pemberitahuan tentang kematian mayit itu dibilang wahwa ala anwa'in, bermacam-macam. Ada 3 disebut sini. Ya, memberitahu kematian mayat ada 3 macam. Ya, yang pertama ikhbarul al-awwal, yang pertama al-ikhbarul ahli, yakni memberitahu kepada ahli keluarganya, wal ashabi, sahabat-sahabatnya, wa halis salah, orang-orang yang baik, wal jiran, tetangga-tetangga. Ini boleh. Ini dianjurkan. Yang bilang wahada minas sunnah, yang begini sunnah hukumnya. Meninggal si A, beritahu keluarga dia semuanya. Yang kedua, sahabat-sahabat handai taulan dia yang berkumpul. Yang ketiga, orang-orang yang baik yang pernah berkumpul sama dia, beritahu. Wal jiran, tetangga pun harus tahu. Maka sekarang alhamdulillah di masjid biasa ngomongkan, udah selesai itu. Kurang masjid masang toa, udah satu kampung tu dengar. Bukan lagi tetangga dah, satu kampung mendengar. Makanya yang lebih baik, yang bagus adalah satu perbuatan efektif. Diumumkan di masjid, ramai yang dengar. Ya, pakai mesej lagi, kawan-kawannya sedikit yang di kantor sebar. Biasa di kantor ada grup, ya kan? Di pasar, dia ni pedagang ikan, dia ada grup tu, sebar di pasar. Dapat berita si anu si fulan meninggal. Ini sunnah. Nah, kenapa? Li'annal mayta la budda lahu min al-huduri jamaah. Mayat itu tidak boleh tidak, kalau dah meninggal orang harus hadir. Kenapa harus hadir? Yaqumuna bi ghuslihi, karena akan mengerjakan, memandikannya, mensalatkannya dan juga menanamkannya. Itulah tujuannya. Ramai orang datang, diumumkan, banyak yang bantu. Walaupun fardu kifayahnya mandikan cuma 1-2 orang, tapi buat peti, nyiapkan keperluan, orang datang. Nah, itu perlu perkumpulan. Makanya sebaik-baik kita cemburu dengan orang yang meninggal, kita datang, minimal takziah. Ya, minimal takziah. Dan takziah itu sunnah 3 hari. Jangan lama-lama takziah, lebih dari 3 hari makruh. Ya, kecuali keluarga dekat, saudaranya, paman, bibi, itu tidak masalah. Ini orang-orang yang kumpul dengan mereka ini. Tapi selain itu, takziah cukup batasnya 3 hari. Makanya kalau mau takziah tak sempat hantar mayat, tak sempat datang waktu kematian, besok boleh, lusa boleh, besoknya lagi jangan, udah cukup betul dah. Ya, takziah jangan lama-lama, nanti orang larut dalam kesedihan. Pendapat dihilangkan, selesaikan sudah. Nah, jadi sedih itu wajar, tapi jangan larut dalam kesedihan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, watilka fardu kifayah, yang begini ini, kumpul yang begini diumumkan, handai taulannya, kawan-kawannya, tetangganya, tujuannya untuk melaksanakan fardu kifayah. Ya, itu tujuan dia. Nah, yang ini tak diingkari. Yang kedua,
Ada cara yang kedua ni mengumumkan mayat. Apa tu? Da'wan nasu lil mafakhirah. Yang ni mengundang orang-orang datang dengan tujuan membangga-banggakan. Ini kalau aku meninggal, keluarga aku meninggal, orang pasti ramai datang. Begitu boleh. Kenapa? Ayah aku orang terhormat, dimuliakan di kampung ini. Dengan datang orang ramai, maka keluarga merasa bangga. Inilah keluarga aku, tetap dihormati orang sampai kapanpun. Wah, ini tak boleh. Tujuannya tak boleh begitu. Yang begini bagaimana? Makruhatun illa idza arada takfirut thawab wasyafa'ah bi kathratil musallin. Yang begini hukumnya makruh, tak disenang Nabi Muhammad SAW kecuali kecuali tujuan apa? Supaya orang ramai datang mensalatkan jenazah. Tujuannya apa? Dapat pahala yang besar dan juga syafaat bagi doa orang yang salat. Ini boleh. Jadi saya kepengen saya undang semua. Berapa ni? 15 masjid. Saya undang. Paman saya meninggal. Ni paman saya meninggal. Tolong datang. Kita sama-sama salat berjamaah. Ini boleh. Kenapa? Pahalanya besar. Semakin ramai yang mensalatkan mayat, maka syafaatnya semakin kuat untuk menolong si mayat. Tujuannya cuma itu, bukan untuk bangga-banggaan. Ya, siapa yang pada bangga-bangga, jadi itu tidak masuk. Yang ketiga, i'lamu ala wajhin niyahah. Yang ketiga inilah yang tadi an-na'yu ni. Ini yang dilarang Nabi SAW. Apa tu? Iaitu ala wajhin niyahah, yakni dengan alasan niyahah, meratap. Ayo ramai-ramai datang. Kamu saya ramai-ramai nangis semuanya. Kenapa? Ikut berduka, seolah-olah ikut merasakan, nangis. Bagaimana hukum ini? Yakni zaman jahiliyah bisyah alal abwabid dur. Ada yang nangis depan pintu. Depan pintu pun ada nangis. Apa lagi? Ya wal aswaq, di pasar-pasar, di mimbar-mimbar. Kemudian datang orang berkeliling beritahu sambil memberitakan berita duka, orang pun datang ke rumah dia dan dia pun menangis ramai-ramai. Kanatil arabu takunu fil jahiliyah. Ini kebiasaan orang Arab zaman jahiliyah. Makanya siapa yang meratap walaupun tak dibantu, satu orang ya berdosa dah. Apalagi dia ramai dibantu. Bagaimana meratap tu? Gini. Ada seorang ibu sayang dengan anaknya. Anaknya semata wayang, satu saja. Ya, begitu remaja meninggal. Tak mungkin lagi punya anak kan? Anak udah remaja dah. Cuma satu je. Nak bayangkan dapat anak kedua, tak mungkin. Begitu meninggal anaknya ni, ibunya tadi meratap. Bagaimana meratap? Anakku, kata dia, kenapa kau tinggalkan mama ini? Cepat betul kau tinggalkan mama. Ini namanya niyahah. Seolah-olah tidak menerima takdir. Yang begini haram, dosa besar. Ya. Dan juga salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, ini dibukakan oleh Allah. Ada yang namanya mati suri. Pernah dengar mati suri ini? Dia belum mati, tapi ingat, nafas tak ada. Tekan nadi ini, maaf, diragukan. Ada ke tak? Orang mati suri ini ada yang 5 jam, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Yang 3 hari ni gawat ni. Udah ditanam dah. Udah ditanam tu. Dulu kisahnya di Banjarmasin tu. Udah meninggal, dimandikan di tanah putih ni. Saya dapat berita tu. Akhirnya ibunya dapat mimpi. Si anak bilang, keluarkan aku mak, kata dia. Aku belum mati. 3 hari berturut-turut maknya mimpi itu. Hari pertama ditanam, keluarkan aku mak, kata dia. Aku belum mati. Betul kena ni. Sampai 3 hari menggeliti hati ni, ditanya sama ustaz di sana. Kebetulan ustaz tu mukasyafah. Mukasyafah tu dia punya hatinya bisa melihat sesuatu yang orang tak lihat, kerana tajam mata hati dia. Yang ini dikatakan Nabi dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kalian dengan firasat orang mukmin, dia lihat dengan cahaya Allah. Masih ada orang mukmin. Dia bilang ibu ini mengadu 3 malam turut dia mimpi, anaknya minta dikeluarkan, ayo kita keluar.
keluarkan. Ini bukan hayal, ini mimpi benar. Bongkarlah, dibongkar, berbungkus tanah, dibersihkan, badannya tak bergerak. Nah, tetapi setelah ustaz tu membaca doa-doa tertentu, terbuka mata dia. 3 hari dalam kubur masih hidup, kena belum ajal. Macam mana? Jadi ini hati-hati. Ada memang namanya mati suri, dan itu terjadi pada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha mati suri. Nah, cuman dia mati suri tadi ini belum ditanam. Kenapa? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada Nabi kan selesai urusan. Nah, kata Nabi biarkan dia. Ya, Abu Rawaha ni dia sedang menghadap Tuhan, tetapi dia belum meninggal. Itu namanya mati suri. Nah, istrinya, keluarga-keluarganya, ipar-iparnya yang perempuan. Ini biasanya perempuan yang lemah ni. Ya, kata suami istrinya bilang apa? Ya Jabalah, ya Sanadah, hai gunung aku, hai sandaran aku, kenapa kau tinggalkan aku? Gitu lah. Maklumlah isteri namanya, suami tak ada kan kadang putus asa. Kemana lagi aku mau makan, kan gitu. Biar aku mau tinggal hidup, bagaimana besarkan anak-anakku? Itu tandanya isteri itu lemah iman. Begitu Abdullah bin Rawaha sadar sekian jam, dia sadar itu. Nah, apa yang kau lakukan tadi, malaikat datang kepada aku, kata dia. Yang kau omongkan, ya Sanadah, ya Jabalah, hai gunung aku, hai sandaran aku, malaikat tanya aku, betul ke kau tumpuan hidup keluarga kau? Bukan Allah, kata dia. Yang ngasih rezeki kau ke? Kepada anak isterimu, bukan Allah? Kena tanya begitu dia. Malunya dia. Gimana menghadap Allah sampai begitu? Nah, akhirnya bertobatlah istrinya tadi itu, keluarganya. Kenapa? Yang begini tak boleh. Ini namanya niyah. Ini terjadi zaman jahiliyah. Karena Islam datang oleh Nabi, sisa-sisa jahiliyah itu masih. Seiring waktulah pelajaran-pelajaran bertambah dari Nabi, sehingga niyah itu dihentikan. Alhamdulillah, umat Islam sampai sekarang tak lagi niyah. Tak tahulah, mungkin masih ada juga. Tadi yang anaknya sesuatu meninggal itu kan begitu. Ya anakku, kenapa kau tinggalkan ibu? Begitu. Tak boleh. Ya, ini namanya niyah. Jadi anak you itu tadi panggil orang ramai, datang ke rumah, diumumkan orang awam. Tapi ingat tujuannya tadi salah. Ya, itulah istilah inilah yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dikatakan qasduhu sallallahu alaihi wasallam karahiyatun at-tashbih. Jadi inilah dimakruhkan oleh Nabi kerana tasbih, menyerupai perbuatan jahiliyah. Dasarnya mana? Wa yadullu ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, iyyakumul wan na'yu wan na'ya, hati-hati kalian daripada an-na'yu. Kenapa kata Nabi bilang fa inna na'ya min a'malil jahiliyah, sesungguhnya an-na'yu itu amalan Jadi yang begini ini salah, istilahnya pun memang agak beda. Wa ammal mutlaqul i'lam, adapun mengumumkan secara umum tentang kematian, min ghairi niyaha, tidak ada rinti-rintihan meratap, ya, wala mafakhira, dan tidak ada kebanggaan. Fal aslu fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kembali asal hadis yang kemarin, ala adantumuni, kenapa kau tak beritahu aku yang si fulan ni meninggal, yang bersihkan masjid? Kalau begini sifatnya umum, diperbolehkan. Kerana Nabi minta khabar, berita tentang orang-orang yang mati. Sunnah hukumnya mengumumkan kematian. Yang penting tidak ada niyah, tidak ada bangga-banggaan di dalamnya. Itu yang zaman jahiliyah sudah disingkirkan. Wallahu alam. Jadi kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulan hukumnya adalah, jadi dilarang tadi ada perbuatan jahiliyah. Apabila meninggal orang yang dimuliakan, orang berkumpul datang, meratap, menangis dan sebagainya, ini dilarang dan haram hukumnya. Ada yang katakan haram, tapi asal hukumnya makruh. Yang kedua, masyru'iyatul ikhbar bil maut. Jadi sunnah asal hukumnya kepada hadis yang kemarin, mengumumkan atas kematian.
Kepada siapa? Lijtima'il ahli washabi, supaya keluarganya tahu, sahabatnya tahu, wa ahli salah, orang-orang yang baik tahu, tetangga tahu. Ini semuanya sunnah. Ada orang menganggap bahwasanya masjid tak boleh dipakai untuk berita kematian. Salah dia. Ada pun yang bilang begitu. Macam mana ada Pak Ustaz? Itu pendapat dia, saya bilang. Nabi suruh umum kan. Cuman masjid sekarang ini kan tak ke zaman Nabi. Zaman Nabi itu azannya original, suaranya asli, jangkauannya terbatas. Sekarang pakai sound system, satu kampung tengok. Ya kan? Cuba dengar tu, panjang kalimatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu dah orang meninggal ni. Telah meninggal. Tu sebut nama. Nama siapa tu? Ya kan? Akan ditanam di pemakaman Danau Sentarum katanya. Bolehlah, tidak masalah. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya, sekiranya cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Pak Ustadz, kalau kita misalnya, kan kalau di media sosial misalnya di grup WA itu kan ada berita kematian kan? Ya. Yang bersangkutan itu kan mengirimkan katakanlah doa, misalnya Al-Fatihah ataupun misalnya semoga husnul khatimah. Itu bagaimana keefektifan doa tersebut? Padahal dia cuma tidak berdoa, cuma ngirim saja. Apakah doanya itu maksudnya kan tidak diucapkan? Cuma ngirim saja gitu niatnya. Ini yang pertama Pak Ustaz. Terus yang kedua, kalau misalnya ada orang meninggal, misalnya anak kecil ataupun katakanlah kita laki-laki suaminya, terus ahli keluarga ini katakanlah meratap di sana, katakanlah seperti itu. Saya pernah mendengar katanya kalau misalnya anak kecil ataupun itu akan disiksa Pak Ustadz. Ini apakah demikian? Sehingga akan merugikan orang yang meninggal. Karena keluarga tadi meratap sehingga yang meninggal itu disiksa karena perbuatan. Ya, pemberitahuan, pengumuman kematian seseorang melalui medsos, grup dan sebagainya. Lalu kita buatlah doa tulisan. Ya, bagaimana? Itu doa dalam hati nama itu. Ya, doa dalam hati. Bagaimana? Niatnya sampai. Tetapi yang namanya doa yang efektif itu pakai mulut. Nah, sebelum kita menulis tu, mulut bilang mudah-mudahan Allah rahmati dia, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Baru tulis. Gitu. Jadi jangan hanya tangannya, mulut pun iringi supaya efektif tadi. Nah, tapi kalau tak pakai mulut, hanya tangan saja, niatnya sudah sampai. Artinya niatnya diberi pahala oleh Allah SWT. Namun yang namanya doa bil lisan. Doa itu efektif dengan mulut, walaupun dalam hati Allah tahu. Ya, jadi yang nama doa itu pakai bacaan. Begitu dapat berita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah rahmati dia, Allah ampuni kesalahannya. Baru tulis. Gitu. Bagi ya Allah ampunkan dia, rahmati dia, Al-Fatihah. Baca Fatihah, baru tulis itu Al-Fatihah. Tak tulis Al-Fatihah, baca tak ada. Bacalah Fatihah baru tulis Al-Fatihah. Begitu, jadi efektiflah dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apa tadi? Ya, memang ada hadis Nabi SAW. Seseorang itu bertambah berat siksaannya kerana niyahah daripada keluarganya. Jadi tolonglah hati-hati. Ini hukumnya haram, bukan lagi sunnah. Kalau haram itu pasti ada pengaruh yang tak baik. Ya, nah kena dilarang. Haram itu apa yang dikerjakan berdosa dia. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah berarti niyahah hukumnya haram, pasti berpengaruh kepada itu. Dan juga Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, dengan niyahah itu semakin memperberat siksaan orang tersebut. Nah, maka wajib hentikan. Jadi tidak boleh nangis ke? Boleh nangis. Nangis itu sedih, tanda kita cinta, tidak masalah. Tapi di hati jangan menolak takdir Allah. Itu yang tak boleh. Ya, jangan menolak takdir Allah. Udah ayat sering dibaca di kubur tu, ya kan? Apa lagi namanya? Masalah mati apa ayat yang sering dibaca di kubur tu? Talqin ada ayatnya tu. Kullu nafsin dhaikatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian.
Idza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'atan wala yastaqimun. Kalau sampai ajal tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Dah ketentuan Allah. Yang tak terima macam ini hukumnya haram. Sedih boleh, sedih itu tanda cinta, sayang. Suami sedih istrinya meninggal, tak masalah, itu tandanya dia sayang. Nah, gitu kan suami meninggal, istri sedih, itu tandanya sayang. Apalagi anak dengan orang tua dengan anak, ini Masya Allah, itu sayang yang tak terkira, itu dah, tak ada batasannya. Maaf, sayang orang tua sama anak itu yang hakiki, tak ada batasnya. Sayang anak kecuali anaknya paham agama, bisa dia sayang berbakti dengan orang tua. Tapi kalau orang tua sayangnya murni, tak diajarkan pun, orang tua pasti sayang anak. Ya, walaupun orang tua tak belajar, pasti dia sayang dengan anak. Apalagi orang tuanya mengerti ilmu. Nah, makanya orang tua tu lihat anak berhasil, dah senang hati dia. Walaupun tak dibalas sama anak, tak masalah. Nama orang tua perasaan tu, kalau anak sukses, dia dah senang, cukup selesai. Tapi kalau anak bermasalah, semua orang tua susah. Walaupun sudah berkeluarga, ada masalah keluarganya, orang tua tetap susah. Apa lagi anak sampai bercerai, oh lebih susah lagi. Nah, jadi orang tua ni tak pernah selesai mikiran anak. Ya, orang tua tak selesai. Tapi anak sempat selesai mikiran orang tua. Kau dah punya isteri, punya anak lagi, lupa sama orang tua tu dah. Di situ lah nama hidup itu. Makanya semua contoh yang baik hidup ini, dari mulai lahir sampai masuk dalam kubur, sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hidup ni tak ada, dia tak diatur, semua dah diatur kita ni. Maka Islam itu kafah apa? Seluruhnya mengatur kehidupan kita ini. Dari berhubung sama Allah, sama Nabi, sama manusia, dengan isteri, dengan anak, kehidupan, semuanya dah diatur. Ya. Nah, biasanya yang cepat sedih itu isteri kalau tinggalkan suami. Tapi kalau suami ditinggalkan isteri, sedih juga, tapi tak lama. Begitu lewat 7 hari tahlil, dah planning ada dah. Ada rencana dah. Kawan kita ni belum begini, masih muda ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh lagi. Tak boleh lama-lama muja, kita bagus. Baik ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.